Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sebagai rangkaian hari-hari cukup dingin ya. Karena para ahli mengatakan matahari agak jauh dari bumi sehingga suhunya agak dingin. Bayangkan kalau matahari tidak terbit, bisa membeku kita. Itu berarti matahari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Jadi perubahan cuaca apapun, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak akan lama, antara 60-an sampai 70-an. Maka ada baiknya kita siapkan bekal kita menghadapi hari akhir, menghadapi hidup yang sesungguhnya. Sampai-sampai ada penyesalan dalam surat Al-Fajr ya, di mana dia belum mempersiapkan bekal. Ketika neraka jahanam dihadirkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahul dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada seseorang yang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, apa yang telah aku persiapkan untuk kehidupanku yang sesungguhnya, untuk kehidupan akhirat. Jadi dia menyesal karena ketika hidup di dunia tidak mempersiapkan bekal hidupnya menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhir. Karena itu para ulama menyebut dunia ini sebagai darul amal, tempat kita berbuat, apakah berbuat baik ataukah berbuat buruk. Nanti ketika di akhirat nanti disebut darul jaza, tempat pembalasan amal. Apakah amalnya baik dibalas dengan kebaikan, apakah amalnya buruk dibalas dengan keburukan, kecuali Allah mengampuninya. Karena itu apapun perubahan cuaca, kita syukuri dengan terus berbuat, terus beramal, termasuk salah satunya hadir kita di majelis ilmu, di majelis taklim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bagian jadi dari diberatkannya timbangan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Saya agak lupa-lupa ingat apakah bagian yang ke-9 ini sudah atau belum ya. Tadi saya buka yang ke-10. Harapan saya memang masuk yang ke-10, tapi kalau memang belum yang ke-9, kita masuk yang ke-9. Yang keberapa? Yang ke-9 sekarang ya. Baik. Kita sejenak membaca apa yang diucapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Haidar Nasir yang baru mendapat anugerah dari LVRI, para purnawirawan pejuang ya.
setiap perbuatan baik akan memperoleh balasannya di dunia dan akhirat. Karena itu amal soleh apapun bentuknya tidak akan sia-sia. Jadi seakan-akan beliau memotivasi kita untuk terus beramal soleh, terus berbuat baik, jangan lihat kecil besarnya. Tetap kita hargai. Ada amal-amal soleh kita yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang penting kita terus beristiqomah untuk berbuat kebaikan. Baik, kita akan masuk pada putusan 2829. Summasjud mukabbiran lissajadati tsaniyah musabbihan fiha kal ula summa rfa' ra'saka mukabbiran. Lalu sujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca tasbih seperti dalam sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir. Waqut yasiran summan had lil qiyam li raq'ati tsaniyah mu'tamidan 'alal ardi. Dan duduklah sejenak sebentar, lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Jadi putusan tarjih 2829 ini membahas tentang sujud yang kedua, kemudian bangkit dari sujud dan berdiri untuk rakaat kedua. Dalam poin ini kita dijelaskan tentang sujud sebagai rukun dalam sholat yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau sujud kedua itu tidak dilakukan, maka harus kembali kepada sujud kedua itu. Tidak bisa kemudian diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau duduk tasahud awal, duduk di rakaat kedua untuk membaca tasawuf awal, lupa, kemudian berdiri, maka tidak perlu kembali, tapi bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud kedua itu bagian dari rukun, sedangkan duduk tasawuf awal itu bagian dari wajib sholat. Wajib sholat bisa diganti dengan sujud sahwi, sedangkan rukun harus diulang. Kemudian dalam putusan tarjih 28 ini, kita ketika sujud membaca tasbih. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa juga sebagaimana yang diamalkan Nabi setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi membebaskan kota Mekah, di akhir surat An-Nasr Nabi diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi wujudkan perintah itu dalam bacaan tasbih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Atau bacaan lainnya yang disunnahkan atau dicontohkan, misalnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu juga. Kemudian pada putusan nomor 29, duduk sejenak sebelum bangkit ke rakaat kedua itu ada namanya waqut yasiran. Dalam kajian fikih disebut dengan jalsah istirahat. Apa? Jalsah istirahat, duduk sejenak baru bangkit, nggak langsung bangkit. Biasanya anak-anak muda itu langsung bangkit ya. Tapi ada saat kita duduk sejenak. Jadi duduk itu ada 4 macam. Ada tawarruk ya, ada iftirosh,
ada duduk antara dua sujud, ada duduk sejenak ini. Jadi 4 macam duduk dalam sholat, ya. Duduk sejenak tadi bisa dinamakan jalsah istirahat, duduk sejenak. Baru kemudian berdiri melanjutkan rakaat kedua dengan menjadikan tangan bersandar di atas tanah, maksudnya di atas karpet, di atas sajadah, atau di atas tempat kita sholat. Itu poin-poinnya. Kita masuk dulu ke, sebelum penjelasan, kita masuk ke putusan ke-30. Waf'al fir raq'ati tsaniyah mithla ma fa'alta fir raq'atil ula ghaira annaka la taqra du'a al-iftitah. Lakukanlah atau kerjakanlah dalam rakaat yang kedua ini sebagaimana dalam rakaat yang pertama. Jadi artinya sama, ya. Rakaat pertama dengan rakaat kedua, hanya tidak membaca doa iftitah. Jadi karena sudah membaca doa iftitah di awal, untuk rakaat kedua dan seterusnya tidak usah membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu hanya di rakaat pertama. Dengan ungkapan lain, rakaat pertama dan rakaat kedua atau rakaat selanjutnya sama dengan rakaat pertama, bedanya tidak ada doa iftitah. Ini poin dari putusan 30. Hanya saja ada beberapa sunnah, misalnya sunnahnya jangan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama. Nah, itu sunnah. Tapi kalau lebih panjang bukan berarti sholatnya tidak sah, ya, tetap sah. Cuman dianjurkan lebih pendek dari rakaat kedua. Karena itu kalau baca Al-Ma'un di rakaat pertama, jangan baca Wal Fajr di rakaat kedua, karena nanti lebih panjang. Nah, kira-kira yang pendek dari Al-Ma'un apa? Ya, in idza jaa nasrullah. Tapi bukan berarti kalau baca Wal Fajr tidak sah sholatnya, tetap sah, cuman sunnahnya tidak dapat. Ya, kita coba lihat dalilnya dulu. Berdasarkan putusan tersebut, ada 3 putusan tadi, ya, 28, 29, 30. Pada prinsipnya pelaksanaan rakaat kedua dan rakaat berikutnya sama dengan rakaat pertama, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari nomor 747 dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Bunyi redaksi hadisnya, "Tsumma yaf'al dzalika fis sholati kulliha hatta yaqdiyaha." Kemudian beliau, yaitu Rasulullah SAW, melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya hingga selesai. Jadi diambillah poin hadis ini menjadi putusan, kerjakan seperti rakaat pertama, hanya saja tidak membaca doa iftitah. Jadi pelaksanaannya hampir sama antara rakaat 1 dan rakaat kedua. Dalilnya hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Namun ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Nah, ini beberapa perbedaan. Pertama, rakaat kedua dan seterusnya tidak membaca doa iftitah. Berarti doa iftitah itu khusus di rakaat pertama. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 941 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau belajar hadis itu banyak bersolawat. Maka Bapak Ibu,
ketika mengaji kok mendengar nama Nabi disebut, mendengar sholawat, ikut bersolawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sambil ngaji sambil bersolawat. Karena di Muhammadiyah tidak ada acara khusus sholawatan bersama, tidak dikenal tradisi sholawatan bersama. Nah, kita perbanyak sholawat saat begini-begini ini. Idza nahada min ar-rak'ati tsaniyah istatahal qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku kedua, beliau membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak diam. Maksudnya tidak diam itu tidak diam untuk membaca doa iftitah. Karena pada hadis sebelumnya, mungkin masih ingat, Abu Hurairah sempat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, antara takbir Anda sampai bacaan Al-Fatihah Anda kan diam. Nah, saat Anda diam itu Anda baca apa? Maka Nabi menjawab apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya itu. Nah, di sini kenapa dikatakan walam yaskut, tidak diam, maksudnya tidak membaca tidak membaca doa iftitah pada rakaat kedua dan seterusnya. Itu perbedaan pertama ya. Perbedaan kedua, saat bangkit dari rakaat ganjil, rakaat witir, yaitu rakaat pertama dan ketiga, ini disebut rakaat witir, rakaat ganjil, disunnahkan duduk sejenak. Namanya apa tadi? Jalsah istirahat. Duduk rehat lah kira-kira ya. Tapi jangan lama-lama, sejenak saja. Sebelum berdiri ke rakaat genap. Kenapa nggak rakaat genap saja? Karena rakaat genap sudah duduk tasyahud awal, nanti duduk tasyahud akhir. Jadi rehat sejenak tadi atau jalsah istirahat tadi dilakukan dari rakaat ganjil ke rakaat genap. Ya, selesai rakaat ganjil ke rakaat genap. Rakaat satu selesai, nah itu nanti duduk istirahat. Rakaat ketiga selesai, nanti itu duduk istirahat. Ya. Sebelum berdiri ke rakaat genap, rakaat kedua dan keempat. Dasarnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor 780 dari sahabat Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi. Bunyi hadisnya, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Jika sampai pada rakaat ganjil, rakaat 1 dan 3 tadi sudah selesai dikerjakan, ya, maka beliau tidak bangkit berdiri secara langsung, ya, hingga duduk sejenak. Nah, ini menjadi dalil duduk istirahat, duduk rehat, tapi tidak lama, ya. Mungkin 1-2 detik lah, ya. Jelas sampai di sini peralihan dari rakaat ganjil ke rakaat kedua atau rakaat genap ada namanya apa? Jalsah istirahat. Bagaimana duduknya? Seperti duduk antara dua sujud. Ya, seperti duduk antara dua sujud atau seperti duduk iftirash. Dan bisa dijelaskan untuk kaki kanan dan kiri, kayak kaki kanan bulat-bulat, kemudian kaki kirinya seperti itu. Ya. Jadi kalau iftirash itu kan berarti menjadikan kaki kiri sebagai alas, sebagai firash. Firash ternyata alas. Ya. Jadi dia duduk agak tegak. Kenapa? Karena pantatnya ada di atas kaki kanannya ditegakkan. Itu namanya duduk apa?
Iftirosh. Tapi kalau tawarruk, tadi kakinya yang diduduki dimasukkan ke bawah, bukan ke dalam kaki ya, bahaya nanti. Ke bawah kaki kanan. Kaki kanan tetap ditegakkan semampunya. Kemudian duduknya di lantai, di tempat kita sholat itu, di sajadah, itu namanya dulu tawarruk. Sehingga memungkinkan agak miring sedikit. Nah, kalau duduk seperti ini yang ekstra big itu agak susah ya. Sehingga nanti ada perbedaan pendapat para ulama tentang duduk tahiyat akhir itu pada rakaat subuh itu apa tawarruk atau iftirosh. Kalau tarjih Muhammadiyah memilih tawarruk karena akan salam, mazhab Syafi'i. Sama dengan Nahdlatul Ulama ya, yang berpegang pada mazhab Syafi'i itu duduknya tawarruk. Teman-teman Salafi yang memakai mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad yang merupakan murid Imam Syafi'i, itu duduknya iftirosh. Kenapa? Karena 2 rakaat, walaupun mau salam, tapi karena masih 2 rakaat sehingga duduknya iftirosh. Nah, perbedaan ini bisa dilihat saat sholat subuh. Ada yang iftirosh, ada yang tawarruk. Nggih. Biasa istiqomah sama itu jenderal sujud, kalau nggak kurang berapa? Kakinya semua berdiri kamu. Itu namanya duduk ik'a. Duduk ik'a, kalau kaki semua berdiri itu duduk ik'a. Dan duduk rehat seperti itu juga boleh ya, karena tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Setelah itu sandarkan tangan di lantai untuk kemudian berdiri. Apakah dalam bentuk terbuka seperti ini atau dalam bentuk ajen, kata orang istilahnya ajen, karena seperti mengajen adonan ya, meninju adonan. Tapi tarjih tidak memilih ajen, tarjih memilih terbuka saat bangkit berdiri. Jadi boleh saja ik'a ya, cuman lebih nyaman kayaknya seperti duduk iftirosh. G. Ya. Makanya disandarkan. Tangan disandarkan. Agak susah ya. Ya boleh saja, nanti dicoba. Mungkin sulit itu karena tidak terbiasa ya, bisa jadi sulitnya itu karena belum biasa. Nah, coba nanti dilakukan percobaan-percobaan ya, dalam rangka ikut mengamalkan sunnah. Walaupun tidak juga nggak apa-apa ya, tapi coba nanti dicoba. Kalau tetap sakit misalnya, tidak kuat karena usia dan seterusnya, ya nggak apa-apa, langsung berdiri ya. Baik, lanjut dulu ya. Oke. Yang ketiga, kalau pertama tadi tidak baca iftitah ya di rakaat berikutnya, yang kedua ada duduk istirahah. Yang ketiga, mengangkat tangan saat bangkit dari duduk tasyahud awal untuk sholat yang 3 atau 4 rakaat sebagaimana dilakukan saat takbiratul ihram. Jadi ketika selesai tasawuf awal itu di rakaat keberapa? Kedua. Untuk sholat maghrib misalnya, itu kan kita berdiri lagi nambah 1 rakaat. Maka saat kita berdiri untuk rakaat ketiga itulah kita mengangkat tangan sejajar telinga atau sejajar bahu. Jadi dalam sholat itu untuk yang 4 rakaat atau 3 rakaat ada 4 kali mengangkat, ada 4 tempat, bukan 4 kali ya, 4 tempat mengangkat tangan. 1 saat takbiratul ihram, kemudian yang kedua nanti saat turun untuk ruku, yang ketiga saat bangkit dari ruku,
Yang keempat, dari tasawuf awal akan berdiri ke rakaat ketiga mengangkat tangan yang sama dengan takbiratul ihram. Jadi ada 4 tempat. Bagaimana kalau lupa? Ya nggak apa-apa. Cuman diingat-ingat ya. Diingat-ingat kalau nanti ini sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat, berarti saya setelah tasawuf awal harus angkat tangan. Ya, sebagai mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 697 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa idza qama minar rak'atain rafa'a yadayhi. Apabila Nabi bangkit dari 2 rakaat, sudah selesai 2 rakaat, kemudian beliau tasyahud, mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi ini Ibnu Umar yang melakukan, dan beliau mengatakan itu juga dilakukan oleh Nabi. Jadi hadis ini marfu karena mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, perbedaan keempat. Jadi ini tadi membahas perbedaan rakaat pertama dengan rakaat-rakaat berikutnya. Perbedaan pertama tadi apa? Tidak ada bacaan doa iftitah. Perbedaan kedua untuk rakaat ganjil, rakaat 1 dan 3, adanya duduk istirahat. Perbedaan ketiga, mengangkat kedua tangan setelah duduk tasyahud awal saat bangkit ke rakaat ketiga. Yang keempat, tidak membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat, dan membacanya di 2 rakaat pertama. Maksudnya surat di sini selain Fatihah. Ya, Fatihah juga namanya surat ya, suratul Fatihah. Surat pertama dalam mushaf Al-Qur'an. Ya. Jadi yang dimaksud di sini tidak membaca surat, tidak membaca selain Fatihah. Kalau rakaat 1 dan 2 membaca surat selain Al-Fatihah. Yang mana bacaan surat rakaat pertama lebih panjang. Nah ini, lebih panjang dari bacaan surat rakaat kedua, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari nomor 734 dari Abdullah bin Qatadah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Kana yaqra'u fi zuhri fil ulayain bi ummil kitab wa suratain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat zuhur di 2 rakaat pertama dengan ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Al-Fatihah ya, dan 2 surat. Di rakaat pertama 1 surat, di rakaat kedua 1 surat. Wa fir rak'atainil ukhrayain bi ummil kitab. Adapun di 2 rakaat terakhir, maksudnya rakaat 3 dan 4, hanya membaca ummul kitab saja. Berarti tidak ada bacaan surah. Wa yusmi'una al-ayah. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan baca surah. Bisa jadi maksudnya untuk pengajaran, untuk ta'lim. Wa yutawwil fir rak'atil ula ma la yutawwil fir rak'atil tsaniyah. Biasanya Nabi memanjangkan rakaat pertama dan tidak memanjangkan rakaat kedua. Artinya dengan ungkapan lain, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi kalau pilih-pilih surat itu jangan pendek panjang, tapi panjang pendek. Ya, atau paling tidak setara lah. Ya. Misalnya Nabi kalau sholat Jumat, sholat Id itu Sabbihis dan hal ataka haditsul ghasiyah. Pernah juga Nabi sholat Maghrib, Al-Falaq dan An-Nas. Artinya tidak mutlak harus panjang pertama,
pendek yang kedua. Bisa setara juga, karena Nabi pernah baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di sholat Jumat, atau sholat Maghrib pernah baca Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Walaupun mungkin yang An-Nasnya pendek-pendek. Tapi secara sunnah berdasarkan hadis ini, sebaiknya rakaat pertama agak panjang, di samping menunggu makmum masbuk gitu ya. Dan rakaat kedua agak pendek dari yang pertama. Kira-kira begitu. Wa hakadza fil asri wa hakadza fis subhi. Begitu pula beliau lakukan ketika sholat asar, begitu pula beliau lakukan ketika sholat subuh. Maksudnya panjang pendeknya dilihat surat. Dalam membaca surat disunahkan pada sholat subuh membaca surat yang tiwal mufassal. Nah, ini satu istilah ya. Tiwal mufassal. Surat-surat yang panjang. Mufassal itu adalah surat yang di bawah 100 ayat atau sekitar 100-an ayat ya, al-mi'un ya. Ada tiwal, ada wasat, ada kisor ya, nanti kita akan lihat. Dalam sholat maghrib membaca yang kisor, pendek, kisor mufassal. Misalnya tadi saya contohkan, Nabi membaca sholat maghrib Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq di rakaat pertama, An-Nas di rakaat kedua. Pernah juga Nabi sholat maghrib Al-A'raf ya, panjang nggak Al-A'raf? Panjang sekali ya. Istilah-istilah tersebut terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah sebagai berikut. Nah, ini perhatikan istilahnya. Ada tiwal, ada wasat, ada kisor. Belakangnya ada kata mufassal. Ya. Yaqra' fil ulayain minal maghrib bi kisoril mufassal. Nabi membaca di 2 rakaat pertama sholat maghrib dengan surat-surat pendek di bawah 100. Wafil isya bi wasat al mufassal. Di sholat isya membaca mufassal yang tengahan wasat ya. Wafil subhi bi tiwalil mufassal. Di sholat subuh dengan mufassal yang panjang, tiwal. Jadi kalau sholat subuh itu jangan Al-Kautsar sama Al-Ikhlas. Itu masuk kisor pasal, walaupun sholatnya tetap sah ya. Ya mungkin hafalnya itu ya, mau baca yang mana lagi? Oh hafalnya itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi itu 3 istilah ya. Apa tadi istilahnya dari panjang ke pendek? Tiwal mufassal, wasat mufassal, dan kisor mufassal. Dari kata-kata tawil panjang, qasir pendek, wasat itu tengah. Makanya pemimpin pertandingan di lapangan bola itu disebut apa? Wasit ya, karena dia tengah, harus menengahi. Wasat. Oke, panjang pendek bacaan surat dalam sholat ya. An Sulaiman bin Yasar, ini tidak ada dalam tarjih, pendalaman tarjih saja. Ma shallaitu wara ahadin asbaha salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Jadi Abu Hurairah pernah meriwayatkan, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang mana sholatnya ini sangat mirip dengan sholatnya Rasulullah, dari si fulan. Nah, tidak disebutkan namanya si fulan ini. Qala Sulaiman kana yutilu raqatal ulayain min az-zuhr. Untuk 2 rakaat pertama zuhur diperpanjang. Wa yuhaffif al-ukhrayain, diringankan yang 2 terakhir karena nggak baca surat, cuman baca Al-Fatihah. Wa yuhaffif al-asr, diringankan saat sholat asar. Berarti sholat zuhur itu lebih panjang dari sholat asar.
Wa yaqra fil maghrib bi qisaril mufassal. Dia membaca saat sholat maghrib dengan mufassal yang pendek. Wa yaqra fil isya bi wasat al mufassal. Ketika sholat isya dia baca mufassal yang tengahan. Wa yaqra fi subhi bi tiwalil mufassal. Dan ketika sholat subuh dia baca yang mufassal panjang. Mufassal tadi apa? Surat-surat yang di bawah 100 ayat atau sekitaran 100 ayat. Itu namanya mufassal. Dalil yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salati zuhur fi raq'atainil ulayain fi kulli raq'atin qadra 30 ayat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, maksudnya membaca surat di salat zuhur di 2 rakaat pertama, setiap rakaatnya kisaran 30-an ayat. Misalnya Al-Fajr itu pas 30 ayat. Kalau Al-Ikhlas berapa ayat? 4 ayat. Masih jauh dari 30 ayat. Jadi kalau sholat zuhur baca Al-Ikhlas belum dapat sunnah panjangnya. Wa fil ukhrayain qadra 15 ayat. Adapun di 2 rakaat terakhir membaca 15 ayat. Maksudnya Al-Fatihahnya itu sekitar 15 ayat. Ya. Padahal Al-Fatihah itu cuma 7 ayat. Artinya maksudnya durasinya. Berarti 2 rakaat pertama selisih 15 gitu ya kan, 30 ayat sama 15 ayat ya. Berarti lebih panjangnya itu separuh. Wa qala nisfu zalika, separuhnya. Wa fil asr fi raqatil al-ulayain fi kulli raqatin qadra qiraati 15 ayatan. Adapun ketika salat asar di 2 rakaat pertama, setiap rakaatnya seperti membaca 15 ayat. Wa fil ukhrayain qadra nisfu zalika. Dan 2 rakaat terakhirnya seperti membaca separuh dari 15. Ya antara 7 dan 8 lah ya. Kalau dibilang 7,5 ayat, ya nggak pas lah, nggak ada 7,5 ayat ya. 7 atau 8 ayat. Hadis riwayat Muslim. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai istilah qisar mufassal, wasat mufassal, dan tiwal mufassal. Namun di antara pendapat yang bagus adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Ma'in, yang dirojihkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi surat-surat yang tiwal, yang kisor, yang wasat itu yang mana? Itu ulama berbeda pendapat. Nah, kita tidak fokus pada perbedaannya, kita ambil salah satunya, mana yang disebut tiwal, mana yang disebut wasat, mana yang disebut kisor. Fatiwaluhu ila amma. Adapun tiwal mufassalnya, surat-surat yang panjang tadi, dari surat Qaf sampai amma yatasa'alun. Nah, masuk juz 30 amma yatasa'alun. Dari surat Qaf sampai amma yatasa'alun itu disebut tiwal. Jadi salat subuh itu baca juz 29. Baca amma yatasa'alun. Jangan baca Al-Kautsar. Wa awsatuhu minha ila duha. Adapun tengahannya, mufassal tengah, dari amma yatasa'alun sampai surat ad-duha. Ini salat isya, salat asar, salat zuhur ya. Itu tengahan dari salat subuh yang paling panjang, tengahannya 3 salat tadi, paling pendek salat maghrib. Wa minha ila akhiril Quran kisoruhu. Adapun dari surat Duha sampai surat An-Nas itu disebut kisorul mufassal.
Jadi kalau sholat maghrib baca antara ad-duha sampai dengan An-Nas. Ya baca favorit kalau memang tidak hafal yang lain. Al-Ikhlas dan Al-Kautsar, Al-Asr itu 3 ayat 4 ayat ya. An-Nasr 3 ayat. Nah itulah tadi apa itu tiwal, apa itu wasat, apa itu kisor mufassal. Jadi dari surat Qaf sampai Amma Yatasaalun itu disebut sebagai surat-surat yang panjang. Ya. Tapi kalau salat malam Nabi biasanya Al-Baqarah lanjut Ali Imran, sehingga yang jadi jamaah itu agak menyesal ikut tadi. Jadi Huzaifah pernah ikut sholatnya Nabi sholat malam, ya namanya Nabi suka sholat malam panjang-panjang sampai kakinya bengkak, kok ikut. Akhirnya berharap di akhir Baqarah sudah akan ruku, ternyata Nabi lanjut surat Ali Imran. Nah, itu tadi 3 istilah untuk panjang pendeknya satu surat dan digunakan di sholat mana saja. Yang tiwal digunakan di sholat subuh, yang wasat digunakan zuhur, asar, isya, yang kisor digunakan di sholat maghrib. Berarti kalau seperti itu untuk dapat sunnahnya minimal hafal juz 30. Ada 37 surat. Nah, hafal pelan-pelan, bagi dulu ya, bagi jadi 4 bagian. 13 surat pertama itu pendek-pendek, At-Takatsur sampai An-Nas, 13 surat ya. Kalau nggak hafal suratnya, hafal urutannya dulu lah. At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy itu satu muka itu. Ya, 5 surat itu satu muka. Ya, satu muka mushaf, 2 lembar, 2 halaman. Ya. Kemudian nanti apa habis itu? Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab atau Al-Masad, itu juga satu muka, 5 surat. Berarti sudah 10 surat. Sisanya apa? Trikul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan jadi jumlahnya berapa? 13. Itu hafal kira-kira? Harus hafal ya. Berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang menyenangkan, termasuk membacanya, menghafalnya, membaca tafsirnya ya. Jadikan itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Bayangkan itu adalah produk langit ya. Bapak Ibu cari ke gunung begitu bangga, oh saya dapat dokumen dari gunung, belum ditemukan siapapun bangga. Ini kita dapat dari langit biasa aja. Itu dari langit loh, mushaf itu dibawa oleh malaikat yang mulia, diterima oleh manusia yang mulia, diturunkan saat malam yang paling mulia, dipilih bulan-bulannya yang mulia, bulan Ramadan. Masa yang mulia seperti itu kita biasa-biasa saja. Nah, harus ada semacam kita muliakan. Ya, mungkin kita sudah termasuk yang memuliakan lembarannya, mushafnya, fisiknya, tapi muliakan juga aktivitasnya, membacanya, menghafalnya, membaca tafsirnya, mendengarkan dari asatidnya. Nah, itu membuat hati kita tenang ya. Jadi kalau Bapak Ibu agak-agak stres gitu karena mikir dunia, coba ambil air wudhu, yakini Al-Quran itu sebagai produk langit ya, turun dari langit, kemudian baca pelan-pelan dan menyenangkan ya. Insya Allah stresnya hilang, paling tidak hatinya tidak bertambah stres ya. Saya kok yakin seperti itu ya. Maka harus ada keyakinan pada kitab suci Al-Quran. Jadi siap menghafal 13 surat tadi? Setelah itu beralih dari Ad-Duha sampai Al-Qari'ah, cuman 9 surat. Ad-Duha, Alam Nashrah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr,
Al-Bayyinah, Izazul, Al-Adiyat, Al-Qari'ah. 9 surat. Jadi lebih sedikit dari yang pertama. Yang pertama tadi 13 surat, yang kedua 9 surat. Jadi kalau lebih sedikit harus lebih semangat. Jadi 13 tambah 9 berapa? 22. Beres dalam 1 bulan. Sudah separuh juz. Tambah lagi 6 surat dari Al-A'la sampai dengan Al-Lail. Al-A'la, Al-Ghoshiyah, Al-Fajr, Al-Balad, As-Syams, Al-Lail. 6 surat saja. Lebih sedikit lagi. Tapi panjang. Terakhir sisanya 9 surat. Ya, dari Amma Yatasa'alun, An-Naba sampai At-Tariq itu 9 surat. An-Naba, kemudian An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar. Habis Al-Infitar apa? Al-Mutaffifin. Kemudian Al-Insyiqaq, ya. Al-Burud, At-Tariq 9. Jadi seluruhnya 37. Siap sebelum ajalnya datang hafal 37 surat itu? Insya Allah. Ya. Jadi saya gini karena saya sudah hafal. Jadi sehari-hari ya itu aja. Yang lainnya belum mampu hafal. Ya. Tapi ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu yang dihafal tapi tidak lengkap. Ya, ya pelan-pelan. Ya, karena bukan background hafid. Ya, kalau background hafid ya harus menjaga hafalannya. Nah, paling tidak Bapak Ibu sebelum wafat itu ada hafalan Al-Quran, pilih juz yang mudah. Mungkin Allah itu sangat baik ya. Juz yang paling akhir itu dibuat suratnya pendek-pendek untuk lansia. Jadi lansia kalau nggak hafal juz 30 itu terlalu gitu ya. Sudah dibuat pendek kalau nggak mau dihafal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghafal Al-Quran. Jadi ada tiwal mufassal, ada wasat mufassal, ada kisar mufassal. Dari Qaf sampai Amma Yatasa'alun disebut apa? Tiwal mufassal. Dari Amma Yatasa'alun sampai Ad-Duha, wasat mufassal. Dari Ad-Duha sampai An-Nas, kisar mufassal. Silakan dihafal yang wasat mufassal lah, ya. Wasat mufassal berarti 37 surat, 1 juz amma. Namun di luar kaidah ini ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam sholat-sholatnya, sehingga dianjurkan juga untuk mencontoh beliau dalam hal ini. Ya, artinya di luar pembagian tiwal, wasat, kisar itu Nabi kadang-kadang baca. Ya. Artinya secara umum ikutilah sunnah tiwal, wasat, kisar. Tapi secara khusus lihat hadis-hadis yang menunjukkan Nabi membaca surat tertentu. Saya kira itu Bapak Ibu, intinya ini peralihan dari seluruh rakaat pertama selesai beralih ke rakaat kedua. Perbedaannya ada beberapa, tidak membaca doa iftitah, duduk rehat saat rakaat ganjil, kemudian ada mengangkat tangan pada sholat yang lebih dari 2 rakaat setelah tasawuf awal menuju rakaat ketiga, itu mengangkat tangan, dan tidak membaca surat selain Al-Fatihah pada 2 rakaat berikutnya, rakaat 3 dan 4. Itu beberapa perbedaan. Mudah-mudahan bisa diresapi dan bisa menjadi pemahaman pada ibadah kita yang utama, ibadah sholat. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Jafar untuk membuka sesi tanya jawab. Monggo, silakan. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang sholat berjamaah. Di salah satu masjid itu ada yang ketat sekali. Jadi di belakang imam itu diseleksi, tidak ada
yang belum balik, dan pakaiannya pun kalau sekedarnya tidak akan diperkenakan di belakangnya. Ada di satu masjid lain tidak diramaikan lah. Nah, yang ketiga, saya minta dibikinkan struktur sholat, misalnya ada 11 orang mau berjamaah, yang 7 sudah dewasa, yang 2 belum balik. Tapi yang 1 ini, yang belum balik ini hafal 30 juz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada masjid seperti yang diceritakan tadi, ya bagus juga. Berarti ada perhatian untuk ibadah yang lebih baik. Ya, kenapa harus diseleksi yang belakang imam? Ya, mungkin suatu waktu imamnya itu berhalangan dalam pengertian batal di tengah-tengah sholat, sehingga kalau itu ditempati anak-anak nanti bisa kacau nanti sholatnya. Maka yang berada di belakang itu bisa menggantikan posisi imam, di samping untuk memperbanyak jumlah jamaah kan? Ya memang harus takmir, harus pelan-pelan membuat yang terbaik dalam ibadah sholat dari waktu ke waktu, sehingga ada penambahan nilai kualitas jamaah, baik dari sisi ibadahnya maupun dari sisi pengetahuannya tentang sholat jamaah itu. Ya boleh saja ya. Ada yang tidak terlalu ketat tapi juga memperhatikan, ya boleh juga ya. Maksudnya ketat tadi yang penting tidak sampai membuat orang lari dari masjid gitu ya. Basyiru wala tunafiru, kata Rasulullah. Buat mereka gembira, senang dengan ibadah, jangan membuat mereka lari dari ibadah. Artinya jangan keren-keren kemudian pokoknya nggak mau ikut ini, sudah nggak usah sholat. Nah, itu tidak mendidik malah ya. Boleh seperti itu, tapi ada penjelasan-penjelasan yang bisa membuat jemaah paham sehingga bertambah wawasannya. Yang kedua, berdasarkan putusan tarjih, kita habis ini akan membahas putusan tarjih sholat jamaah, diawali dengan video. Jadi ini pertanyaan pemanasan lah kira-kira ya. Jadi menurut putusan tarjih dalam hal pengaturan shaf sholat berjamaah, itu di belakang imam itu orang dewasa, di belakang orang dewasa anak-anak laki-laki, di belakang anak laki-laki perempuan dewasa, di belakang perempuan dewasa anak-anak perempuan. Itu pengaturan shafnya yang dipegangi, dipedomani oleh tarjih. Nabi itu pernah sholat di rumah sahabat Anas. Anas ini anak yatim, dia ditinggal bapaknya entah kemana. Nama bapaknya Malik. Ya, jadi kita kenal Anas bin Malik. Ya, ibunya populer di dunia hadis, namanya Ummu Sulaim, seorang janda. Nabi senang ke rumah itu bukan karena jandanya, tapi karena mendidik keluarga itu. Nah, suatu hari Nabi sholat di rumah Anas. Ya. Nabi berdiri depan, Anas dengan seorang anak yatim di belakangnya, Ummu Sulaim ibunya di belakang Anas. Jadi pengaturan shaf perempuan itu di belakang. Makanya di masjid-masjid binaan Majelis Tabligh itu selalu shafnya di belakang, bukan di samping. Ya. Jadi kalau seperti tadi ada sekitar 7 orang laki-laki dan ada beberapa anak-anak yang belum balik, itu kan maksudnya anak-anak yang mereka di belakangnya, di belakang orang dewasa, walaupun anak tersebut sudah hafal 30 juz karena dia bukan imam ya. Jadi karena dia usianya masih ada, kecuali dia dijadikan oleh takmir sebagai imam, dia di depan ya, boleh untuk pengkaderan. Jadi posisi laki-laki dewasa di depan, posisi anak-anak di belakang lagi, itu kalau datangnya bersamaan ya. Saya kira itu ya. Monggo. Ada dua. Yang pertama, kalau rapat pertama itu sebelum Fatihah kan ada ta'awudz, ada basmalah saja.
atau rokat berikutnya masih ada tahu itu. Ya, Yang kedua tentang dewa fasol dan fasol saja. Itu nanti dibaca apa kata pertama dan kedua itu apa harus urut seperti apa kan itu? Terima kasih. ya. Apakah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu di semua rakaat atau hanya di rakaat pertama saja? Kalau kita merujuk pada hadis yang tadi sempat kita baca ya, nah ini, maka tidak usah baca ta'awuz lagi, cukup baca Al-Fatihah. Ta'awuz itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ta'awuz hanya dibaca di rakaat pertama. Tapi kalau lupa baca di rakaat pertama, kata Imam Abu Hanifah, boleh dibaca di rakaat kedua menggantikan rakaat pertama. Tapi insya Allah dia lupa ya, kalau setelah baca doa iftitah ya langsung ta'awuz dulu, baru kemudian baca bismillah, bisa dijaharkan, bisa disirkan. Jadi Muhammadiyah tidak identik dengan sir, kemudian yang lainnya identik dengan jahar. Di tarjih itu disebut dengan at-tanawwu fil ibadah, varian dalam ibadah. Imam CMM yang memimpin sholat mengeraskan bismillah, oh itu bukan Muhammadiyah. Wah, jangan bilang begitu. Di tarjih membolehkan keduanya, bismillahirrahmanirrahim dikeraskan atau bismillahnya disirkan, itu putusan tarjih, dua-duanya boleh. Karena saya pernah ngobrol ya, bukan berdebat, ngobrol saja dengan salah satu pimpinan daerah kota. Wah, ini kok nggak disirkan basmalahnya? Tarjih menyuruh bismillah boleh dikeraskan, boleh juga disirkan. Nah, jadi itu namanya varian dalam amal, at-tanawwu fil ibadah. Biasanya ini dari CNN, batasan sirri, tadi Imam CNN itu yang tidak terdengar sama sekali. Kelihatan tidak macam ada yang kelihatan di televisi, di mana yang sirri itu yang tidak terdengar atau yang Bisa kedua-duanya selama ada bacaan. Ya, kalau sirri tidak terdengar, tidak membaca, ya tidak disebut sirri. Ya, ya yang penting tidak sekeras jaharnya. Ya, tidak sekeras jaharnya. Kalau saya begitu, ya. Jadi mau terdengar atau tidak terdengar, selama dibaca, yaitu sir. Ya, terdengar maksudnya paling tidak di sop pertama, gitu ya. Sop-sop yang belakang mungkin tidak mendengar. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Tiwal. Oh ya, membaca surat secara umum urut lah, sebaiknya urut. Berdasarkan urutan mushaf 114 surat. Tapi bukan berarti kemudian kalau mundur itu maksudnya tidak urut, ya, balik ke belakang. Itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membaca surat Al-Kahfi di awal, kemudian pada rakaat kedua membaca surat Yusuf. Berurutan atau tidak? Tidak berurutan, 18 dan 12. Artinya tidak saklek harus urut ya, tapi sunnah yang paling utama urut. Usahakan urut. Makanya tadi saya menganjurkan itu menghafal urutan surat. Kalau menghafal urutan lagu kok cepat ya. Gimana? kalau terjadi juga maju bedanya, kadang-kadang yang bukan yang di belakang itu panjang itu. Ya pilih urut yang pendek toh. Kan nggak harus persis setelahnya, bisa loncat.
Ya, tidak harus persis setelah surat yang kita baca di rakaat pertama. Misalnya yang pertama baca al-ataka haditsul ghasyiyah. Yang berikutnya berarti kalau urut persis berarti harus membaca yang lebih panjang, wal fajr. Atau misalnya rakaat pertama membaca al-qadar 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti yang selanjutnya baca yang 8 ayat al-bayyinah, lebih panjang. Jadi tidak harus urut persis, ya. Bisa urut loncat, tapi tetap disebut urut, ya. Urut secara apa, ke belakangnya. Nah. Ya, kira-kira itu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berjamaah sholat subuh, kemudian imamnya itu baca kunut, kita itu harus bagaimana? Mengangkat tangan atau diam saja, atau bolehkah kita baca hamdan kasiran itu sampai berulang-ulang sampai kunutnya habis? Terima kasih. Ikuti imam, ya. Mau angkat tangan monggo, mau tidak angkat tangan ya nggak usah. Pokoknya ikut mengaminkan dan membaca bagian akhir dari doa kuno, tidak mengapa. Baca hamdan kasiran itu berulang-ulang sampai kunutnya habis. Sebaiknya ikut, ya. Sebaiknya ikut, karena kita sudah tetapkan untuk ikut sholat di situ. Apakah yang dilakukan imam kunut atau tidak ya kita ikuti. Kalau imamnya baca kunut, kita baca hamdan kasiran itu sampai kunutnya Ikuti kunut, aminkan. Maksud saya aminkan kunut yang kita ikuti, karena imam itu diikuti, ya. Jadi nggak boleh ya baca hamdan kasiran. Kita menyelisihi imam. Nah, boleh kita baca di awal sekali saja hamdan katsiran, setelah itu kita beralih ke mengaminkan kunut yang dibaca oleh imam, dan kita teruskan sisa bacaannya yang tidak diaminkan itu. Tangan nggak diangkat. Boleh tidak diangkat, boleh diangkat, tapi sebaiknya ikut mengaminkan. Nggak perlu terlalu apa ya, oh saya kan Muhammadiyah, jadi kalau saya sholat di masjidnya NU nggak perlu saya kunut, saya selesaikan hamdan sebanyak-banyaknya. Nggak usah gitu, ya. Ketika kita sholat di saudara kita yang kunut, itu kan bagian dari khilafiyah saja, ya. Tidak harus menjadi sesuatu yang membedakan kita, ya. Waktu 9 menit, silakan. Kita hormati perbedaan itu, ya. Kalau tidak mau kunut ya cari imam yang kira-kira sholatnya tidak kunut, gitu aja solusinya, ya. Gak apa-apa kunut, gak apa-apa diaminkan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah doa tadi itu yang benar angkat tangan atau yang baca basmalah. Kalau kita jamaah, imam baca bismillahnya sil, ya. Lalu jamaah nggak dengar apa ini jamaah ini kan bismillah baca. Ya, jadi begini, mengangkat tangan secara umum itu memudahkan terkabulnya doa. Nabi pernah bercerita begini, ada seorang musafir, bajunya lusuh, ya, perjalanannya jauh, dia mengangkat kedua tangannya dan dia menyebut nama Tuhannya, tapi sayangnya doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, dan dia suka diberi makanan yang haram. Dalam hadis ini dia sudah melakukan hal-hal yang mendekatkan pada pengabulan, salah satunya mengangkat tangan. Maka tidak mengapa secara umum diamalkan dalam sholat juga, ya. Tapi kalau tidak berkenan juga tidak mengapa. Maksud saya, untuk perbedaan yang kita luas untuk memilihnya, silakan mau pilih yang mana, mau pilih yang angkat tangan atau tidak angkat tangan, monggo. Jangan terlalu apa ya,
dijadikan, wah kalau angkat tangan tidak sah, kalau nggak angkat tangan juga tidak sah. Jadi nanti kita tidak produktif dalam terus belajarnya. Oh ya biar aja, selama itu masih ada dalilnya, ya kita toleran sajalah. Nah, gitu aja, itu yang lebih produktif menurut saya. Jadi mengangkat tangan ketika sholat itu mengambil dalil umum, ya, bahwa mengangkat tangan itu dekat pada pengabulan doa. Dalilnya secara umum, tidak dalil khusus dalam sholat itu. Ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh, bismillah yang jahar maupun yang sir, itu nggak ada masalah. Ya, mau kita berbeda dengan imam misalnya sir, kita jahar, ya nggak apa-apa. Ya, tapi cara membaca Fatihah bagi makmum itu ada dua menurut tarjih. Satu mengikuti ayat per ayat, misalnya imam Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati makmum Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengar dulu sampai waladhdallin, kita aminkan, baru baca Fatihah. Itu dua cara membaca Fatihah bagi makmum. Ya, menurut tarjih membaca Fatihah itu wajib, termasuk bagi makmum. Ya. Mendengar saja dalam mazhab yang lain, dalam pendapat yang lain boleh. Tapi tarjih memilih pendapat yang mewajibkan makmum baca Fatihah. Ya, ada pendapat wah dengar aja santai. Cuman itu ada hadis yang mengatakan begini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat seseorang, bahkan yang terjemahan ekstrim, tidak ada sholat seseorang yang di dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian jadi muncul pertanyaan, bagaimana kalau makmum masbuk itu mendapati imam sudah ruku, dia kan dapat rakaat itu, ya Fatihahnya untuk saat itu terwakili oleh imam, gitu aja. Ya, tapi kalau dia mampu dapat, walaupun tidak tuntas baca Fatihahnya karena imam segala ruku, nggak usah selesaikan. Ya dapatnya separuh Fatihah ya nggak apa-apa. Nah, tapi yang lebih baik lagi tidak menjadi masbuk. Ya. Di Indonesia ini kan sholat itu diperhatikan anaknya, pagi aku demikian. Kalau lihat di luar Indonesia, itu sholat itu enaknya, sehingga ini takbir itu dan meletakkan tinggi itu pandangan kita. Ya, umumnya orang Indonesia itu kan santun. Ya. Ya, jadi termasuk penerapan santun itu santun kepada Tuhan. Sehingga kalau sholat dilihat memilih pakaian terbaik itu bagus. Ya, karena di dalam Al-Quran pun dikatakan kalau kalian ke masjid itu kan pilih pakaian terbaik. Ya, memilih pakaian terbaik ketika berangkat ke masjid. Huzu zinatakum inda kulli masjidin, kan? Ya, tampillah yang terbaik ketika setiap datang ke masjid. Ya, standar terbaik kan orang ya rata-rata beda ya. Ada yang terbaiknya yang mahal, ya. Ada yang terbaiknya pokoknya bersih rapi. Ya, syukur kita tidak kausan lah. Kalau menurut Indonesia kausan itu kan tidak pantas lah menghadap Allah kausan, ya. Ya, syukur kalau kita bisa melewati standar itu. Kalau di luar Bapak Ibu melihat kausan, ya mungkin karena dia pas bekerja pakai itu, pakai kasual dan lain sebagainya, sehingga dia nggak mungkin pulang ganti dan seterusnya, ya dia pakai itu, ya wajar saja. Pakai jaket karena dingin dan seterusnya, ya wajar saja. Paling tidak kita beradab di depan Tuhan, itu sesuatu yang menjadi khas Indonesia. Kita bersyukur bagian dari Indonesia itu, sehingga kalau ke masjid tidak sembarang pakaian, itu bagus, ya. Oh, ini saya mau ke masjid, mau menghadap Tuhan, mau ibadah, mau sholat sebagai ibadah utama. Kayaknya pantas nggak kalau saya pakai kaos ini?
Oh sepertinya agak pantas, saya gantilah, ganti yang agak pantas. Itu satu nilai lah, nilai sosial masyarakat kita. Ya, jadi bukan standarnya orang luar ya. Tapi paling tidak kita sebagai masyarakat Indonesia punya kesantunan terhadap manusia, terlebih lagi terhadap Allah Subhanahu. Saya kira itu. Cukup ya. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap terus semangat belajar, terlebih tentang ibadah kita kepada Allah, karena tujuan hidup kita tidak lain untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah mudahkan kita belajar, kita manfaatkan ilmu kita untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Jamal.